misalnya di dalam rilis tersebut untuk segera menyampaikan beberapa dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk keperluan gaji. Kemudian bagi yang belum, batch 3 belum dirilis ya Bapak dan Ibu, sedang kami proses, kemungkinan tidak lebih dari 1.000 nanti kami akan rilis di pertengahan Desember kalau tidak ada kendala, karena batch 3 ini permasalahannya luar biasa. Kemudian yang itu banyak sekali yang harus kita selesaikan, termasuk di dalamnya adalah menyiapkan segala sesuatu terkait penggajian. Kemudian kita sesuaikan semua kelembagaannya dan status-statusnya Bapak dan Ibu. Untuk penggajian kami sudah selesai di batch 2. Namun Bapak dan Ibu, kami mohon dengan segera apapun dokumen yang masih kurang dalam penyelenggaraan gaji ini yang dipersyaratkan oleh keperluan gaji, tolong segera diselesaikan agar penerimaan gajinya Bapak dan Ibu nanti di bulan Januari itu terlambatnya tidak terlalu terlambat. Tuh, kemudian yang kedua, untuk kelembagaan kami juga menghimbau dan memohon kepada Bapak dan Ibu bagi yang belum menyerahkan list CWS terutama untuk yang di kabupaten, kami tunggu per hari ini karena kami sudah memintanya sudah 1 bulan yang lalu dan kami akan tunggu hari ini untuk dapat di SK-kan melalui SK Pak Sekjen. Kemudian yang ketiga, tentang statusnya Bapak dan Ibu. Kami ulangi kembali, tolong bagi yang tidak hadir, nanti Bapak dan Ibu yang hadir di sini bisa menyampaikan kepada teman-temannya atau teman-temannya mengikuti apel besok pagi. Jadi begini ya Bapak dan Ibu, status Bapak dan Ibu itu nanti akan menjadi pegawai pusat yang akan dibuktikan melalui SKP. Nah, SKP ini nanti Bapak dan Ibu akan mengisi atau akan kami bagikan indikator kinerja masing-masing, dan indikator kinerja ini terdiri atas 3 hal. Yang pertama adalah hal atau aspek yang menyangkut tugas dan fungsi Bapak dan Ibu sebagai penyuluh pertanian yang ada di Permentan kita ya, misalnya menumbuh kembangkan kelembagaan petani, pendampingan kelembagaan petani, kemudian mengerjakan program. Nah itu termasuk di dalam TUSI. Jadi Bapak dan Ibu, dimanapun Bapak dan Ibu berada, baik sebagai KLC, baik sebagai Katimker, sebagai LO, pendamping BP, dan lain sebagainya, itu Bapak dan Ibu masih memiliki IKI TUSI-nya masih sebagai penyuluh. Kemudian yang kedua, aspeknya adalah aspek untuk pendampingan dan pengawalan program strategis pembangunan pertanian. Contohnya, saat ini Bapak dan Ibu diminta sebagai pendamping Brigade Pangan. Nah, itu adalah program strategis Kementerian Pertanian, pendamping dan pengawalan LTT, dan lain sebagainya. Itu nanti akan kami list di dalam aspek yang kedua. Aspek yang terakhir adalah aspek dari sisi penugasan khusus pimpinan. Misalnya, Bapak dan Ibu diminta untuk penderasan informasi pembangunan pertanian melalui LCS. Nah, itu menjadi salah satu tugas tambahan dari pimpinan. Jadi itu yang nanti akan kami masukkan di dalam SKP. Terkait untuk SKP ini, Bapak dan Ibu nanti akan kami lakukan BIMTEK, pembekalan dan sosialisasi secara masif. Jadi pada waktu kami akan melakukan sosialisasi, tolong semua penyuluh pertanian hadir pada waktu online, dan kami pun akan insya Allah akan berjenjang, baik itu di secara nasional maupun regional, dan juga kami akan sampai kepada kecamatan. Jadi nanti teman-teman KLC yang akan ditetapkan sebagai KLC nanti akan mendapatkan pembekalan, kemudian KLC dan Katimker yang di provinsi nanti akan memberikan pembekalan kepada teman-teman di kabupaten masing-masing, kemudian kabupaten masing-masing akan memberikan pembekalan di koordinator kecamatan masing-masing. Itu secara berjenjang. Dan untuk CWS-nya, sekali lagi kami menyampaikan sesuai arahan Menteri Pertanian, CWS atau co-working space-nya Bapak dan Ibu, base camp-nya Bapak dan Ibu di level provinsi adalah tempatnya di BRMP, Badan Perakitan dan Mekanisasi Pertanian yang ada di provinsi. Insya Allah akan terbentuk 38 BRMP, termasuk Kaltara dan Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan.
Jadi Bapak dan Ibu tidak usah risau, BRNP sudah siap dengan sarana prasarananya. Kemudian untuk yang di level kabupaten, teman-teman yang di level kabupaten nanti, co-working space-nya sesuai dengan arahan Menteri Pertanian berada di Balai Penyuluhan Pertanian terdekat dan representatif. Jadi kalau misalnya BPP yang ada di Banyumanik itu sebenarnya paling dekat dengan dinas namun tidak representatif, silahkan mencari BPP yang lebih representatif. Monggo. Dan arah usulannya BPP ini kami tunggu paling lama hari ini karena masih ada 20 kabupaten yang belum menyerahkan usulan tersebut ke kami. Kemudian untuk kehadiran Bapak dan Ibu, sekali lagi kami sampaikan bahwa kehadiran Bapak dan Ibu nanti itu akan dilakukan absensi secara biotagging melalui HP Android masing-masing. Jadi Bapak dan Ibu yang HP-nya belum memenuhi syarat untuk bisa melakukan absensi biotagging, mohon bisa sekarang itu disesuaikan, atau Bapak dan Ibu boleh nanti minjam punya anaknya, suaminya, istrinya, dan lain-lain. Yang penting Bapak dan Ibu bisa melakukan absensi ini sebelum kita berlakukan. BIMTEK ini pun akan kita laksanakan setelah tanggal 20 ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti Bapak dan Ibu tolong semuanya ikut. Kehadiran ini, kemarin ada yang bertanya, kehadiran ini meskipun Bu Karo kemarin menyampaikan bahwa Bapak dan Ibu bisa absen bangun tidur di rumah, kalau kami menerapkannya, pusat penyuluhan menerapkannya itu tidak letterlek seperti itu ya Bapak dan Ibu, karena absensi ini adalah absensi kinerja. Jadi Bapak dan Ibu nanti absensinya akan di tagging di 1 CWS, kemudian kedua di wilayah binaan, kemudian yang ketiga di BPP, yang keempat nanti di dinas pertanian. Jadi monggo Bapak dan Ibu, kami tidak akan mengakomodir Bapak Ibu yang taggingnya nanti di warung kopi. Jadi jam 9 atau jam 7.30 tagging di warung kopi, jangan ya Bapak dan Ibu ya. Tolong, meskipun itu diperbolehkan, tapi tolong integritasnya Bapak dan Ibu selaku ASN Republik Indonesia. Jadi itu yang akan kita nilai, integritasnya Bapak dan Ibu. Kalau kita memang taggingnya adalah, absensinya adalah niatnya untuk bekerja, untuk berkarya, ya Bapak dan Ibu taggingnya jangan di warung kopi. Tolonglah, misalnya Bapak dan Ibu berangkat dari rumah jam 6, kami mau melakukan pembinaan di wilayah binaan petani di sebelah sana, ya monggo datang jam 7 langsung biotagging, itu lebih bagus daripada Bapak dan Ibu ngopi dulu sebentar, sudah 7.30, terus Bapak dan Ibu melakukan absensi. Tolong dijaga integritasnya Bapak dan Ibu, kedisiplinan Bapak dan Ibu. Meskipun Bapak dan Ibu ada di lapangan, kami mengharapkan tetap integritas, disiplin, dan loyalitas Bapak dan Ibu bisa dipercaya. Kemudian untuk jam kerja itu tetap ya Bapak dan Ibu, jam kerja 7.30 sampai jam absen hari Senin sampai hari Kamis 7.30. Kemudian tidak ada absen siang, tapi absen sorenya 16.00 minimal 16.00. Jadi Bapak dan Ibu mau 16.30, mau 17.30, mau 18.30 boleh. Jadi itu untuk absensi hari Senin sampai Kamis. Kemudian absensi untuk hari Jumat adalah 7.30 berangkat atau absensi masuk kerja, pulangnya 16.30 sesuai dengan absensi dari Kementerian Pertanian. Kalau jam kerja Bapak dan Ibu siap 24 jam kali 30 atau 31 hari selama 1 tahun. Jadi Bapak dan Ibu, kita dari Kementerian Pertanian dengan pimpinan Bapak Andi Amran Sulaiman menetapkan jam kerja itu tidak ada tanggal merah, semuanya tanggalnya biru atau tanggalnya hitam, dan jam kita harus ready di jam berapa saja untuk misalnya untuk kita melakukan pendataan, untuk melakukan laporan, untuk mendapatkan informasi segala macam, untuk ke lapangan pun kita diminta untuk ready. Apalagi Bapak dan Ibu yang ada di lapangan. Saya yakin teman-teman penyuluh pertanian ini adalah teman penyuluh-penyuluh yang militan Pak Janu. Jadi saya yakin seperti itu. Kemudian untuk cuti, nah kami sudah mendapatkan beberapa WA terkait teman-teman yang cuti di awal-awal bulan Januari. Tolong cutinya
laporkan ke saya atau ke Bu Tari sementara, karena untuk yang usulan cuti harusnya kan di sekretariat atau di biro, tapi karena mereka belum sedang menyusun ininya aplikasinya Bapak dan Ibu, jadi monggo ke saya atau Bu Putri dulu, akan kami siapkan formulir pengajuan cuti bagi para pegawainya. Kemudian kalau untuk BPP sudah ya. Nah, untuk sarana prasarana produksi, sarana prasarana penyelenggaraan pertanian bagi BPP atau aset-aset atau sarana prasarana penyuluhan, baik itu yang dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat, tolong didata ya Bapak dan Ibu, tolong didata. Kemudian apabila ada niat pemerintah daerah untuk menarik asetnya, tolong itu bersurat ke kami, asetnya apa yang ditarik, jumlahnya berapa, dan kondisinya seperti apa. Tolong segera bersurat ke kami, karena besok kami akan melakukan, hari ini kami melakukan rapat intern, besok kami akan melakukan rapat dengan Kemendagri untuk memutuskan bagaimana solusi dari aset-aset yang memang sudah akan ditarik oleh pemerintah daerah. Jadi tolong teman-teman melalui koordinator masing-masing di wilayah provinsi untuk disampaikan ke penyuluh Wilbin seperti Pak Janu, Bu Siti Nurjana, Bu Susi dan lain sebagainya, disampaikan ke mereka, nanti akan kami rekap. Di kami sudah ada beberapa memang, tapi itu lagi ya Bapak dan Ibu, tolong disampaikan kepada teman-teman THL-nya, terutama untuk yang APBN, diterima dulu statusnya saat ini. Misalnya teman-teman THL yang sudah masuk ke P3K tahap 1 atau P3K tahap 2 atau bisa atau masuk ke paruh waktu, tolong itu diterima dulu, meskipun paruh waktu itu tidak ada penyuluh pertanian, tidak ada formasi penyuluh pertanian, tolong itu diterima dulu, tolong disampaikan ya Bapak dan Ibu bagi teman-temannya. Karena apa? Yang bagi kami yang penting Bapak dan Ibu tidak putus kontrak dengan pemerintah daerah, tidak putus kontrak kerjanya dengan pemerintah. Karena apa? Karena meskipun P3K paruh waktu masih banyak yang mengharapkan. Jadi Bapak dan Ibu yang sekarang posisinya di paruh waktu, yang sekarang posisinya di P3K tahap 1 tahap 2, tolong itu diterima dulu. Kalau Bapak dan Ibu ingin bertanya, Bu, bolehkah kami nanti menjadi penyuluh? Kalau persyaratannya Bapak dan Ibu itu memenuhi, pada waktu kami membuka formasi tahun depan, insya Allah bisa Bapak dan Ibu melakukan tes. Seperti itu. Jadi apapun yang sekarang Bapak dan Ibu terima, tolong disampaikan kepada teman-teman THL ya Bapak dan Ibu, tolong ini. Koordinator, baik itu koordinator yang ada di kabupaten maupun di BPP, tolong disampaikan juga kepada pemerintah daerah sesuai dengan Permen Pan RB dan Undang-Undang Nomor 20, bahwa sudah tidak ada lagi honorer, dan apapun yang bersifat honorer itu tidak ada di pemerintah daerah ataupun tidak ada di pemerintah pusat, sehingga harus diselesaikan per tanggal 31 Desember. Sehingga itulah kenapa adanya formasi paruh waktu. Jadi pemerintah daerah mohon bisa bisa mengakomodir teman-teman THL yang belum masuk ke paruh waktu. Gitu ya Pak Janu.